Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ya kita masih diberi waktu oleh Allah untuk bertemu dalam rangka belajar tentunya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk Kaila dalam waktu dekat ini yang akan melaksanakan PTS ya. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga, Kaila mau bahas apa sekarang? Bahas apa ya? Ini lagi ada temen sih di rumah juga. Gitu. Baik, boleh sih sambil sharing. Mau bahas apa? Atau mau bahas soal PTS, soal latihan? Kaila punya atau enggak? Kakak ada? Bentar, saya cek grup dulu. Kaila mau cek grup kimianya. Boleh, silakan ya. Sampai hidrolisis ya berarti atau sampai penyangga? Sampai hidrolisis kan kemarin tuh? Iya, tapi ininya materinya kan dari asam basa sampai titrasi. Sampai titrasi. Ya betul. Berarti kan asam basa, hidrolisis, titrasi berarti kan? Iya. Larutan penyangga juga. Penyangga masuk juga? Iya, asam basa, hidrolisis garam, larutan penyangga, titrasi asam. Ada 4. Iya. Ada 4 ya. Ini masih bisa ya? Belum dikasih ini latihan gitu, kisi-kisi. Cuman baru kisi-kisi doang, bilang itu doang. Gimana? Mau bahas soal dari kakak atau mau bahas kisi-kisinya? Boleh dari kakak. Oke ya, baik ya. Kali ini izin share screen. Sebentar cari iPad bentar ya. Cari apa? Iya. Walkpad. Nah, kakak izin share screen. Tapi ini soalnya tanpa penyangga ya, karena penyangga belum ini. Jadi kakak nggak buat penyangga. Iya, nggak apa-apa. Yang penyangganya dari Kaila aja ya. Ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat, Kaila? Udah, Kak. Udah ya. Baik, di sini kita akan membahas sebentar. Kita ke atas dulu.
Tapi kita udah nggak pernah main karena Nick sombong. Penanya mana ini? Sebentar ya, Nak. Belum pulang, siapanya? Iya. Ya, ntar ke rumah ya. Oke, ya. Lihat nomor 1 tentang asam basa arenius ya, Kayla. Asam basa arenius. Ini katanya ada senyawa ALOH, MgOH 2 kali dengan ALOH 3 kali ya. MgOH 2 kali dengan ALOH 3 kali. Katanya senyawa ini, kata Arrhenius, merupakan senyawa basa karena dia melepas ion OH- dalam air. Seperti itu ya. Valensi basa masing-masing senyawa tersebut adalah berapa? Coba. MgOH 2 kali. Apa valensi basa kalau kata Arrhenius? Arrhenius MgOH 2 kali, berarti kan dia akan melepas ion Mg2+ dengan 2 OH- ya. Nah, ini yang kata Arrhenius, dia suatu basa ketika melepas ion OH-. Valensi itu adalah jumlah ion OH- yang dilepas. Ingat nggak? Ya. Jadi berapa valensi dari MgOH? Valensinya 4. Jumlah OH-nya berapa? 2. 2. Berarti valensinya berapa? 2. 2. Seperti itu ya. Sekarang ALOH 3 kali. ALOH 3 kali. Berarti dia terionisasi membentuk Al3+ dengan OH- sebanyak 3 ya. Nah, ini kan ada 3 nih. Ini ada 2. Maka valensi dari ALOH 3 kali berapa? Valensinya juga 3. 3. Jadi berturut-turut valensinya adalah 3. MgOH 2 kali valensinya? MgOH 2. Terus? Valensi yang OH-3. Ya. Jadi 2 dan 3. 3. Nah, ini ya. Yang Saya? Oke. Sekarang nomor 2. Berdasarkan reaksi ada H2CO3 dengan H2O, di sini menghasilkan H3O+ dengan HCO3- katanya pernyataan yang benar itu yang mana? Nah, ini adalah konsep asam basa Bronsted-Lowry. Ingat nggak? Lowry. Atau asam basa konjugasi ya. Kita cari pasangan asam basa konjugasi ini adalah yang cirinya apa? Pasangan asam basa konjugasi atau Bronsted-Lowry, cirinya adalah kita cari yang selisih 1 hidrogen. Selisih 1 hidrogen. Iya. Di mana 1 hidrogen ini kan kita sebut apa? Proton. Ya. Proton. Nanti yang donor proton atau yang H-nya lebih banyak, ini kan pasti logikanya akan memberikan si H-nya ya. H-nya itu adalah berupa proton kan? Ini kita sebut asam. Oh, iya. Seperti itu ya. Yang hanya lebih sedikit, akan nulisnya hanya hakit itu aja ya. Dia akseptor proton. Akseptor itu penerima. Ya. Berarti ini kita sebut basa. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. H2CO3 berarti selisih 1 hidrogen ini dengan siapa? Selisih hidrogennya. Dengan ini ya? Dengan HCO3- ya? HCO3. Iya. Mana yang asam berarti? Yang hanya lebih banyak?
Yang itu, yang H2. Oke, ini adalah asam, gitu kan? Ini yang HCO3 minusnya adalah basa. Seperti itu ya. Kita sebut basa konjugasi ya. Berarti ini donor proton kan? Si HCO3 minus ini karena dia suatu asam maka kita sebut donor Donor proton. proton. Seperti itu ya. Kemudian H2O dengan H3O plus berarti pasangannya. Mana yang asam? Yang asam yang H3O. Oke, H3O plus karena dia asamnya EH-nya lebih banyak, maka ini adalah Basa. basanya seperti itu. Yang sebelah kanan itu adalah konjugasinya ya. Jadi yang sebelah kanan dari reaksi itu adalah konjugasinya. Baik, coba lihat pernyataan benar. Reaksi di atas yang bertindak sebagai donor proton adalah H2O. Betul nggak? Betul. Enggak dong. Oh, Donor iya. proton kan ini. H2CO3 dengan ini. H3O+. Ya, kan yang donor proton itu asam. Maka ini adalah donor proton. Ya kan? Nah, di sini kan yang H-nya lebih banyak ini adalah donor proton. Dia Yang sifatnya asam. Ya. Sementara di sini yang asam itu adalah H2CO3 dengan H3O+ kan? Maka H2O bukan ya? Berarti bukan. Berarti 1 EA salah. H3O+ terbentuk ketika H2O memberikan protonnya kepada H2CO3. Salah dong, nggak nyambung ya. H3O+ terbentuk ketika H2O memberikan protonnya kepada memberikan protonnya kepada H2O, ya kan? H2O ya. Jadi nggak nyambung ini. H2O CO3 merupakan pasangan asam basa konjugasi. Iya, betul nggak? Betul. Kan harus selisih 1 hidrogen. Oh. Yang pasangan itu kan H2CO3 dengan HCO3 minus, H2O dengan H3O plus ya. Berarti ini betul salah yang C? Salah ya. H3O plus bersifat basa. H3O plus bersifat basa. Bukan. Harusnya? Asam. Asam, oke. Berarti yang ini salah. Yang E, HCO3 minus merupakan basa konjugasi dari H2CO3. Betul ya? H2CO3 adalah asam, sementara HCO3 minusnya adalah basa konjugasinya. Ini benar ya. Lanjut nomor 3. Ini asam Lewis. Kalau kita lihat Arrhenius dengan H+ dengan OH minusnya, kemudian Bronsted Lowry dengan protonnya, kalau si Lewis ini adalah dia menerangkan dari si elektronnya. Lewis ini konsepnya dari elektron. Tadi kalau si Bronsted Lowry kan dari proton ya. Nah, apa katanya? Kata Lewis, kebalikannya. Asam, tadi kalau kata Bronsted Lowry kan donor proton ya. Ya, Nah, kebalikannya dia akseptor dari elektron. Penerima elektor. Akseptor. Akseptor itu kalau bahasa Indonesia penerima ya. Penerima elektron dari siapa? Dari basa. Jadi basa itu dia donor atau memberikan elektron. Seperti itu. Syaratnya apa kalau dia memberikan elektron berarti? Kita kan donor darah artinya memberikan darah ya. Donor elektron berarti memberikan elektron. Syaratnya adalah si senyawa tersebut mempunyai pasangan elektron bebas. Ya. Bebas. Gimana dia mau memberikan elektron kalau misalnya dia tidak punya pasangan elektron bebas seperti itu ya. Oke, sekarang lihat nih. Kaila lihat, ada NH3, ada BF3. Siapa yang punya pasangan elektron bebas? Yang titik 2. NH3 sama. Ini kan ada NH3, ini BF3 ya. Betul? Siapa yang punya elektron bebas? Elektron bebas itu tandanya ada titik 2 di sini.
NH3. NH3. Ya kan? Nih NH3 sini ada titik 2. Berarti NH3 bisa memberikan elektronnya dong ke BF3 ya? Maka Iya, sifatnya apa NH3 kalau dia bisa donor elektron? basa. Basa. Ini namanya adalah basa Lewis ya. Basa Berarti Lewis. BF3 ini adalah asam Lewis. Harus Oke. ada ya. Harus ada Lewisnya. Karena dia menunjukkan itu penemunya ya. Baik, berarti pertanyaannya lihat. Ikatan antara boron trifluorida yaitu BF3 dengan amonia itu NH3 ya. Amonia itu NH3, dia di sini punya pas elektron bebas. Boron trifluorida ini adalah BF3 gitu. Merupakan ikatan kovalen benar. Senyawa yang bersifat asam Lewis sesuai dengan gambar di bawah ini adalah berarti siapa yang asam Lewisnya? Yang asam Lewisnya. Yang akseptor elektron, yang menerima pasangan elektron berarti siapa? Menerima pasangan elektron. Yang NH3. NH3 kan dia memberikan. Oh iya, Yang udah. ngasih ke sini nih. Dia kan punya elektron nih. Dikasihinlah ke BF3. Berarti yang nerimanya si BF3. Berarti BF3. siapa yang asam Lewis? BF3. BF3 karena dia menerima elektron. Ya. BF3 adalah asam Lewis. Oh, yang ngerti. Benar nggak? Yang di sebelah yang amonia boron trifluorida. Nah, ini tidak bisa kita sebutkan sifatnya karena dia sudah berikatan. Oh. Ya. Seperti itu. Bisa ya? Kakak. Iya, lanjut. Nah, ini menghitung pH dari indikator. Ini pernah kita bahas kalau tidak salah ya. Ayo sebentar, kakak izin minum sebentar. Ya, Kak. Baik. Nih, Kaila masih ingat nggak? Katanya di sini Kaila menguji larutan minuman isotonik kemasan. Ternyata hasil pengujian dengan beberapa indikator adalah sebagai berikut. Kaila mau coba ngerjain pakai anonet di situ boleh? Anonet itu apa? Ini nih pakai ini nih. Kaila yang ngerjain di kertas di sini. Caranya Kaila pakai laptop nggak? enggak, aku lagi pakai HP. Malah pakai laptop kabelnya lagi itu. Oh ya sudah, berarti kakak yang bahas aja ya. Nah, berapakah nilai pH minuman isotonik tersebut? Ingat nggak Kaila kemarin menggunakan apa ini? Kita caranya. Garis bilangan. Nah, ya. Oke, katanya menggunakan metil merah, hasil pengamatan warnanya jingga. Ingat nggak kalau warna merah itu pH-nya di bawah 4,2 ya. Kalau warna kuning di atas 6,3. Kalau jingga berarti di antaranya ya, betul nggak? Ya, betul. Di antara berapa? Di antara yang itu kan 4,2 terus Ya, sampai 6,3. 6,3. Oke. Ini dia menggunakan metil merah ya, MM. Oke. Menggunakan fenolftalin, katanya dia tidak berwarna ya ini ya. Tidak berwarna. Maka pH-nya di bawah berapa kalau tidak berwarna? Di bawah 8,3. 8,3. Kalau warnanya merah di atas 10 gitu kan? Iya. Kalau pink berarti di antara 8,3 sampai 10. Karena si larutan isotonik tadi hasil pengamatannya tidak berwarna, maka pH-nya di bawah 8,3 ya. Kita buat anggap 8,3-nya di sini. 8,3. Berarti kalau di bawah garisnya ke kiri. Ini adalah menggunakan PP atau fenolftalin. Yang ketiga menggunakan Broptimol biru, warnanya kuning. Maka pH-nya kalau warnanya kuning di bawah 6. Di bawah 6. Kalau warnanya biru di atas 7,6 kan? Warna biru ya. Oh iya. Kalau kuning sama biru itu jadi apa? Hijau ya? Kalau hijau berarti di antara ini. Di antaranya. Di tengah gitu. Iya, kalau warnanya hijau. Di antara 6 sampai 7,6. Karena dia kuning berarti di bawah 6 ya. 6 berarti di sini lah anggap ya. 6. Kita ke kiri kan. Ini menggunakan Broptimol
biru. Biru. Seperti itu. Maka kita cari irisannya yang dilalui oleh ketiga garis bilangan. Betul nggak? Mana Iya. yang dilalui oleh ketiga garis bilangan? Ini kan? Yang itu, yang 4,2. 4,2 sampai 6. Betul nggak? Ini kan dilalui oleh ketiga Iya, garis dilalui. bilangan ya. Maka pH-nya adalah di antara berapa? 4,2 sampai 6,0. Oh ya, 6,0. Iya, karena kalau 6,3 kan cuma dilalui oleh 2 garis. Oh Ya. iya. Kalau Yang ini kan itu ya kuning ya. Kalau ini kan dilalui oleh metil merah, fenolftalin sama bromtimo biru. Jadi nah ini yang dilalui oleh ketiga garis ini kan di antara 4,2 sampai 6. Bisa ya? Ya, Kak. Oke, berarti yang mana? Yang Ya. mana berarti? 4,2 lebih kecil pH 6,0. Ini ya. Betul nggak? Yang C ya? Betul. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Udah, Bisa Kak. ya? Oke, lanjut. Kaila punya asam cuka. Kemarin kita titrasinya pakai cuka ya. Merupakan zat yang sehari-hari digunakan untuk penyedap makanan seperti bakso dan pempek. Aduh, jadi pengen. Larutan cuka mempunyai rumus kimia CH3COH. Jika larutan cuka tersebut mempunyai konsentrasi molar sebesar berapa itu? 0,01 molar ya. Kita punya cuka. Rumus kimianya adalah CH3COH. Konsentrasinya adalah 0,01 molar ya. Kemudian harga Ka-nya adalah sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Pertanyaannya apa? Maka berapakah konsentrasi Ion H+ dari asam cuka tersebut? Ya, kayak kakak tanya, ini asam lemah atau asam kuat? Gampangnya gimana? Kalau ada harga itu Ka, asam lemah kuat? kuat atau lemah? Lemah. Kalau ya. ada harga Ka pasti lemah gitu aja gampangnya kalau Kaila lupa. Kalau ada apa? Ka. Ini kan ada Ka-nya nih, konstanta ionisasi asam. Maka dia asam Kalau yang lemah. Kalau yang kuat? Kalau kuat biasanya nggak diketahui Ka-nya. Suatu asam klorida mempunyai konsentrasi 0,01 molar gitu aja, nggak ada harga Ka-nya. Biasanya dia kuat. Oke ya? Tapi kakak ingetin lagi, boleh nih asam kuat itu adalah cuma berapa? 6 kan? HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4 ya. HNO3 nih cuma berapa? 6 ya? 6 Ini asam kuat. Berarti sisanya asam lemah gitu aja. Bisa ya? Kenapa kita harus menentukan sifatnya? Karena berhubungan dengan rumusnya. Kalau asam lemah itu rumus H+-nya apa? Akar Ka dikalikan Ma. Ya enggak? Kalau asam kuat kan tinggal valensi kali Ma. Ya, ingat. Na. Oke, substitusikan yuk. Akar Ka-nya berapa katanya? Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Iya kan? Betul. Polaritasnya adalah 0,01 ya. 0,01 itu sama dengan 10 pangkat minus 2 ya. 10 pangkat minus. Oh ya. Berarti sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 7. 7. Betul? Atau boleh 18 kali 10 pangkat minus 8. Ya. Maka konsentrasi H+-nya berapa? Akar 18 itu? Kalau 4 kali 4 kan 16 ya? 4 kali 4, 16. Nah, kalau 18 berarti 4 komaan. 4,2. Kali 10 pangkat, akar dari minus 8, 10 pangkat minus 8 adalah 10 pangkat minus 4 ya? 10 pangkat minus 4. Oh ya.
berarti 4,2 kali 10 pangkat minus 4. Ya, ada? 4,2 kali 10 pangkat minus 4. Ada 4,2 kali 10. Yang B ya? Di first gerak. Aku. Kaila putus-putus suaranya. Halo, Kak. Udah? Nanti dulu lepasin sepatu ya. Nah. Ya, Pak. Kak. Oke, Kaila ada? Iya, ada. Ya, Udah oke. ada. Ya, jadi gampangnya gini, kalau akar 16 kan 4, berarti 18 itu kan 16 lebih dikit ya. Berarti 4, sekian gitu. Mana yang pilihannya mendekati ya. Baik. Lanjut. Nah, ini nomor 6, amonium hidroksida dikenal sebagai larutan amonia atau larutan amoniakal ya. Ya. Secara sederhana hanya disebut amonia saja. Larutan basa lemah ini mempunyai rumus kimia NH4OH. Jika larutan tersebut mempunyai konsentrasi molar sebesar 0,1 molar dan harga Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5, maka berapa pH-nya? Oke, ini udah mulai pH tunggal ya, yaitu NH4OH. Nah, dia udah diketahui bahwa dia merupakan basa lemah katanya gitu. Berapa konsentrasinya? Konsentrasinya adalah 0,1 molar ya. Harga Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. Maka berapa pH-nya? Gitu. Karena dia basa lemah, maka kita cari dulu konsentrasi OH minusnya. Betul nggak? Kalau tadi konsentrasi H plus adalah asam lemah itu akar Ka kali Ma, maka kalau basa lemah itu akar Kb kali Mb. Ya nggak? Oh iya, ingat. Ya, ingat. Oke, akar Kb-nya masukin yuk. 10 pangkat minus 5. Kita kalikan molaritasnya adalah 0,1. 0,1 itu sama dengan 10 pangkat minus 1 ya? Ya enggak? Ya. Berarti akar 10 pangkat minus 6. Berapa akar 10 pangkat minus 6? Minus 6 aja bagi 2. Minus 6 bagi 2. 3 ya? Minus 3 ya, jadi 10 pangkat minus 3. Karena itu konsentrasi OH minus, maka kita cari pOH-nya ya. Kalau konsentrasi OH minusnya 10 pangkat minus 3, maka pOH-nya adalah 3 kan? 3. Jadi Kaila tinggal lihat angka yang di sininya ya. Kalau pOH-nya 3, maka pH-nya adalah 3. pH-nya 14 kurangi 3. Kenapa 14? Kan pH tambah pOH itu adalah 14 ya. Jadi 11. pH-nya adalah 11. Berarti yang A. Oh, yang Seperti itu. Saya? Nah, kalau basa lemah berarti konsentrasi H plus yang dicari. Pakai akar Ka kali Ma. Baru nanti dapat pH-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Udah, Kak. Ntar file ini kasih ke Kaila kan ya? Siap, Pak. Nanti Kakak save ya, save test. Baik, 7. Nah, 7 kali Kalia aja. Kaila punya KOH. Katanya KOH di dunia kosmetik itu dipakai untuk perawatan kulit ya. Di dunia medis katanya digunakan sebagai tes infeksi kulit. Berapakah pH larutannya? Oke, KOH. Kita punya KOH kok merah. KOH itu basah ya? Basah, kuat lemah coba. Ngebedain tadi kata kuncinya apa? Ada KB-nya nggak? Enggak, berarti kuat. Oke, good job ya, kuat. Ini katanya 0,01 lagi, 0,001 mol. Volumenya adalah 10 liter. Ya. Oke, berapa pH-nya? Berarti itu. Dia basa kuat. Berarti konsentrasi OH minus sama dengan valensi kali molaritas basa. Berapa valensi dari KOH? Berapa jumlah OH-nya? OH-nya yang atau
Tadi kan kalau MgOH 2 kali valensinya berapa? MgOH 2 kali. Valensinya kan tadi 2 tuh di yang nomor 1. Ya. AlOH 3 kali valensinya 3. 3. Kalau KOH, kalau nggak ada angkanya berarti di sini artinya 1. Berarti valensinya berapa? 1. 1 ya? Oke, 1 kali molaritas. Molaritas itu kan mol per liter ya? Mol per liter. Kakak ingetin lagi. Molaritas itu sama dengan mol per volume ya. Volumenya harus dalam liter. Udah tinggal masukin ke sini. Molnya berapa katanya? 0,001 kita bagi volumenya adalah 10 ya. Berarti kan 0,001 itu 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 bagi 10. Berarti 10-nya naikin ke atas jadi 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 1. Berarti 10 pangkat minus 4. Nah, jadi pOH-nya berapa, Nak? pOH-nya lihat aja angka ini. 10,4. Oh, kalau 10 pangkat min 5 berarti berapa pOH-nya? 5. Nah, gitu. Bisa ya? Iya. Nah, kita baru dapat pOH. Dapat pH-nya berapa? 14 dikurangi yang 4. Jadi berapa 10. berarti? 10. Ada pH itu siapa sih? Kalau apa? pH itu 14 kan ya? Iya. Kan gini, pH tambah pOH sama dengan 14 kan? Ya. Berarti kalau kita nyari pH itu adalah 14 kita kurangi pOH. Seperti itu ya Kaila ya. Jadi kalau kuat valensi kali molaritas, kalau lemah akar Ka kali Ma untuk H+, kalau untuk OH- akar Kb kali Mb ya. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Bisa ya? Oke, lanjut. Ini udah masuk ke hidrolisis. Garam aluminium klorida adalah senyawa kimia utama dari aluminium dan klorin. Senyawa ini berwarna putih, tetapi sampelnya sering terkontaminasi dengan besi triklorida yang memberikan warna kuning. Padatannya mempunyai titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Senyawa ini diproduksi dan dikonsumsi dalam produksi logam aluminium. Larutan AlCl3 bila dilarutkan dalam air akan bersifat asam. Mana reaksi yang menunjukkannya? Oke, gampangnya apa, Nak? Tadi kata Arrhenius, kalau dia bersifat asam, itu melepas ion apa? Gimana, Kak? Nah, ini kan katanya reaksi mana yang menunjukkan bahwa AlCl3, ini kan garam ya? Garam, berarti harus cek dulu ya. Ini adalah hidrolisis garam, ingat nggak? Nah, garamnya asam atau basa? Nah, katanya mana yang reaksi menunjukkan bahwa AlCl3 itu bersifat asam? Pakai cara cepat dulu. Kata Arrhenius, asam itu apa tadi? Kalau dalam air melepas apa? Proton. Itu kata Bronsted-Lowry. Oh iya, itu kan. Kalau kata Arrhenius, asam itu melepas apa ini? Ini. Apa itu? H+. Ya. Oh iya. Mana reaksi yang melepas H+? Yang H+-nya ada di kanan. Ini kalau cara cepatnya. H+ ada di kanan, berarti yang 3H+ itu. Oke, good. Berarti yang ini. Itu kan. Nah, dia melepas H+. Makanya dia bersifat asam kan? Ya. Nah, kalau cara uraiannya gimana? Cara uraiannya kita reaksikan dulu. AlCl3
Nah, ionisasikan dulu kan. Cara kita menentukan dia bersifat garam asam atau garam basa, ya. Kita ionisasikan dulu. AlCl3 aqueous ya. Nah, kalau terionisasi kan dia melepas Al3+ ditambah 3Cl-. Seperti itu ya. Nah, Kaila ingat nggak Al3+ ini basa kuat atau basa lemah? HLCl itu Al3+ itu berasal dari basa, yaitu basa lemah. Ya basa kan? lemah. Kenapa? Oh. Karena yang basa kuat itu kakak ingetin nih. Basa kuat itu adalah basa yang logamnya golongan 1A. Ada Oh, iya. Li, Na, ya, K, Rb, dan golongan 2A. Kakak Mulai bentar dari aku mau buka pintu dulu ya, ibu aku udah pulang. ya, boleh. Halo Kak, udah. Ya, sudah. Lanjut ya. Baik, tadi sampai mana? Basa kuat ya. Jadi tadi kalau basa kuat itu yang logamnya golongan 1A yaitu Li, Na, K, dan Rb. Kemudian golongan 2A ada Mg ya, Ca, Ba dengan Sr ya. Nah, Al ini kan Al berarti dia termasuk basa lemah. Sementara Cl- ini berasal dari asam kuat ya. Kaila ingat nggak bahwa yang terhidrolisis, hidrolisis itu kan terurai oleh air, ini adalah ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah ya. Maka di sini kalau kita lihat Al3+ dengan 3Cl- mana yang terhidrolisis? Basa Al3+ atau Cl- yang terhidrolisis? Terhidrolisis tadi. Cari yang lemah. Yang lemah itu tadi ini kan? Nih, Bl itu basa lemah. AK itu asam kuat. Berarti yang mana yang lemah? Yang basa lemah, yang Al 3+ ya, betul. Berarti Al3+ terhidrolisis itu berarti akan bereaksi dengan air ya. Ini akan membentuk HLOH 3 kali dan ion H. Di sini 3, di sini 3. Sesuaikan reaksinya dengan yang A. Ya, Al3+ ditambah 3OH- akan menghasilkan ALOH 3 kali dengan 3H+. Seperti itu ya.
gampangnya gini aja kalau Kaila lupa. Kalau yang kuat kan tidak akan terurai gitu. Yang mudah terurai itu kan orang-orang yang lemah gitu. Bisa ya? Jadi sama. Asam basa juga yang lemah yang bisa terurai oleh air. Sementara yang kuat dia stabil, tidak akan terurai oleh air ya. Baik. 9. Ini udah ke perhitungan pH-nya. Pupuk zat A mempunyai rumus kimia amonium sulfat yaitu NH 4 2 kali SO4 gitu ya. Amonium sulfat mengandung 21% nitrogen dan 24% unsur belerang, itu nggak digunakan ya. Hanya sebagai informasi. Berapakah nilai pH-nya katanya? Jika amonium sulfat tersebut mempunyai konsentrasi 0,01 molar dan harga Kb dari NH4OH ini sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Berapa harga pH-nya? Nah, ini berarti pH garam. Ingat nggak? Ya, pH hidrolisis garam. pH hidrolisis garam. Kita tentukan dulu, dia garam basa atau garam asam. Lihat yang kuatnya siapa? Yang kuat. Kita ionisasikan dulu. NH4 plus sebanyak 2 ya, karena di sini NH4-nya 2 kali. Ditambah SO4 2 minus. Oke. Dia golongan 1A2A enggak si basanya? NH4 plus itu kan kalau jadi basa dia jadi NH4OH. Terus ini ada Kb-nya nih, berarti dia basa lemah ya. Ini sulfat tadi kan asam kuat. Berarti hidrolisis garam apa? Yang basa lemah. Yang terhidrolisis, kalau yang terionisasi dengan terhidrolisis oleh air adalah basa lemah, tapi sifatnya kira-kira apa? Yang kuatnya apa? SO4. SO4. Asamnya kan? Maka hidrolisis garam asam. Jadi yang terhidrolisis betul yang lemah, tapi sifatnya lihat yang kuatnya. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Nah, ya. Oke. Berarti kalau garam asam, pH-nya di atas 7 apa di bawah 7? pH apa, Kak? Ini kan garam asam. pH-nya di atas 7 atau di bawah 7? pH-nya di bawah 7. Di bawah 7. Mana yang di bawah 7 kemungkinannya? Yang 5. A, B, atau C. Berarti ini nggak mungkin. Ya. Betul nggak? Ya? Oke, yuk kita cari dulu. POH. Kita cari OH minusnya dulu ya. Karena dia basa ya. Oke, yuk. OH minus. Apa rumusnya kalau untuk hidrolisis? Kalau tadi kan tunggal, gampang ya. Tinggal akar KB kali MB. Kalau hidrolisis akar KW kali K, KB kali kationnya. Kationnya itu adalah yang ion lemah, yaitu NH4 plus ya. Oke, yuk masukkan. Akar. KW-nya adalah 10 pangkat. 10 pangkat. Kalau tidak diketahui di soal itu 10 pangkat minus 14. Ya. Per KB-nya berapa, nak? 2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Kali molaritas garamnya adalah, coba Kaila lihat. Sebanding dengan koefisien. Kalau NH4 2 kali SO4 molaritasnya 0,01, maka NH4 plus, lihat koefisiennya berapa NH4 plus di situ? NH4 plus. Koefisiennya berapa? 2. Maka konsentrasinya berapa? Berbanding lurus. 0,02. Paham nggak? Ini kan kalau koefisiennya 1 0,01, maka kalau koefisiennya 2 0,02. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Iya. Kalau SO4 berapa konsentrasinya? 0,01. 0,01 karena dia koefisiennya 1. Ya. Ngerti nggak? Tinggal kita masukkan ya. Berarti tadi konsentrasi NH4 plusnya adalah
0,02 ya. Oke, seperti itu. Yuk kita hitung. Apa ya, di kertas beda. Berarti sama dengan, nah ini kan bisa kita coret nih. Iya. Nih, 2 bisa kita coret. Ser ya. Itu enggak? Ini sisa 0,01 kan? Iya. 0,01 itu 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus. Oh iya. 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat min 14. Jadi 10 pangkat minus 6 ya. Dibagi ya. Sebentar. 10, ini 0,01. Oh, salah kakak ya. Bukan 0,01, tapi 0,1. Kebanyakan ini. Kebanyakan nolnya. (0,1 molar. 0,1 molar, maka NH4 plusnya berapa? Kali 2. Ya. 4. 0,1 dikali kali 2. 0,2 ya. Saya masukkan ke sini kan 0,2. Seperti itu. Nah, tadi yang masuk ke akal kita coret. Berarti kan ini kita coret ya. Sisa 0,1 ya. 0,1 itu kan 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat minus 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 14. 10 pangkat minus 15 ya. 10 pangkat minus 15 dibagi 10 pangkat minus 5. Berarti 10 pangkat min 10. Akar 10 pangkat min 10? Akar min 10. Min 10-nya aja dibagi 2. 5. 10 pangkat minus 5. Minusnya jangan lupa ya. 10 pangkat minus 5. Maka pOH-nya berapa, Neng? 5. 5. pH-nya berapa? pH-nya Ini aja ya. 14 dikurangi. Nggak usah. Benar ya? 14 kurang 5. Atau Sorry, kakak salah lagi kan, nggak konsen. Ini kan kita garam asam. Kalau garam asam bukan H+ dong. Bukan OH- dong. jadi Langsung H+ ya. Asam. Kalau garam basah baru. Benar nggak? benar. Kan asam. Kalau asam kita nyarinya H+. Maaf. H+. Berarti ini langsung pH ya. Karena konsentrasinya konsentrasi H+. pH-nya adalah 5. Seperti itu ya. Berarti yang mana? Yang A. Ya. Ya. Kalau garam basah baru kita carinya OH-. Ini kan garam asam. Garam basah. Lanjut 10 ya, Nak. Iya, Kak. 10 ini masih hidrolisis. Hidrolisis garam apa nih? Katanya kita punya CH3 COO-Na ya. Coba kalau kita ionisasikan kan jadi CH3 COO- dengan H+ ya. Nah, ini sebesar 0,1 molar. Kok H+ sih? Na+ dong. Seperti itu ya. 0,1 molar dan dia dalam air terhidrolisis sebanyak 1%. Berarti alfanya adalah
1% atau 0,01 ya, Neng? 1% itu ya. Pertanyaannya, berapakah pH-nya? pH-nya Oke. Yuk, ini garam asam atau garam basa? Kita cek yang kuatnya siapa. CH3CO-, dia berasal dari asam sama asam lemah. Na+ itu kan golongan 1A, berarti basa kuat ya. Maka garam ini bersifat garam, lihat yang kuatnya, garam basa. garam basa. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi anionnya. Yang lemahnya kan anion ya. CH3CO-. Berarti ini 0,1 molar, maka ini 0,1 juga karena koefisiennya sama-sama 1. Benar nggak? Kalau tadi NH4 2 kali, NH4+nya ada 2 kan koefisiennya. Nah, pertanyaannya ini Kaila. Kalau KW itu kan 10⁻⁻14 ya? Iya. Ka, nah ini diketahuinya alfa. Ingat nggak hubungan Ka dengan alfa? Baik-baik saja. Ingat nggak hubungan Ka dengan alfa? Kita cari dulu nih harga Ka-nya. Ka itu adalah alfa kuadrat dikalikan MA. Alfa kuadrat kali MA. Berarti sama dengan alfanya kan 0,01 ya. 0,01 itu kan 10⁻⁻2 ya. 10⁻⁻2 kuadrat kali molaritas asamnya sama dengan molaritas garam. Ini dari sini 0,1. 0,1 itu 10⁻⁻1 ya, Nak? Oke. 10⁻⁻2 dikuadratkan berapa? 10⁻⁻4. 10⁻⁻4 kali 10⁻⁻1. 10⁻⁻5 ya. Oke, masukkan ke sini. Sama dengan KW kalau tidak diketahui di soal berapa? 1. 10⁻⁻14 ya. Bagi Ka-nya adalah 10⁻⁻5 kali CH3CO- adalah 0,1. Seperti itu. 10⁻⁻14 kali 0,1. 0,1 itu kan 10⁻⁻1 ya. Berarti 10⁻⁻15. Betul? Bagi 10⁻⁻5. Berarti 10⁻⁻10. Berapa akar dari 10⁻⁻10? 5. Bagi 2 aja, min 10-nya. 5. Minus 5. 10⁻⁻5. Karena ini OH minus, nah ini baru benar. Kita cari POH-nya ya. POH-nya adalah 5. pH-nya berapa? pH-nya 14 kurang 5. Berapa? 9. 9. Paham, Kaila? Paham, Kak. Dipelajari lagi aja. Tinggal belajar buffernya nanti yang buat hari Selasa. Yap. Lanjut ya. Nah, ini titrasi nih yang kemarin nih. Ini buret, ini larutan basa, ini Erlenmeyer, ini larutan asam ya. Katanya data titrasi seperti ini. Volume NaOH yang pertama 5 mili, yang kedua 4,9, yang ketiga 5,1. Berapakah konsentrasi dari H2SO4? Masih ingat nggak kemarin? Satu praktikum. Ya, apa yang praktikum itu ya? H2O4. Ingat nggak? Molaritas asam sama dengan mol asam, ya kan? Mol basa. Iya. Kok mol H2. Asam itu berarti H+ ya. Mol H+ sama dengan mol OH- kan? Itu terjadi pada saat titik apa tadi kemarin? Ingat nggak? Pada saat berubah warna itu kita sebut titik ekivalen ya. Ekivalen.
Mol H plus sama dengan OH minus. Ini kan asamnya H2SO4. Basanya adalah NaOH ya? Iya. Nah, mol H plus valensinya berapa dia? H2SO4 valensinya berapa ini? 2. 2. Berarti 2 kali konsentrasi H2SO4-nya ditanyakan ya? Iya, ditanyain. M-nya ditanyakan, M asamnya. Berarti 2 kali atau jangan pakai ini deh biar Kaila samain sama yang kemarin. Ih, kok nggak bisa dihapus? Yang ini aja. V asam kali molaritas asam kali valensi ya sama dengan V basa kali molaritas basa kali valensi ya. Pakai yang ini aja biar sama dengan pembahasan kemarin. Volume asamnya berapa, Nak? Ini. Ini volume asamnya. 10 Ini mili. volume asam. Ini molaritas basa ya. Nah, Ya. ini volume basa rata-ratanya berapa? 5,1. 5,1 kan 5,0, 4,9, 5,1. Ini mudah. 5,0 ya. Ini aja. Si 0,1 dari percobaan ketiga kita tambahkan ke percobaan kedua. Ini dikurangi 0,1 kan jadi 5 ya. Ini Iya. tambah 0,1 kan jadi 5 juga ya. Jadi Benar 5, nggak? Nah, iya betul. ya, Sama ini. masukkan. Berapa volume asamnya? 10 kali molaritas asamnya ditanyakan kali valensi asamnya adalah 2 sama dengan volume basanya adalah 5 kali molaritas basanya 0,1. Valensi basa NaOH berapa? Valensi basa NaOH. OH-nya ada berapa? 1 ya. Oke, berarti molaritas asam sama dengan 5 kali 0,1 kan 0,5 ya. 0,5. Kita bagi dengan 10 kali 2. 20. Berarti 5/200 ya. 200. 200 bagi 5 itu berapa? 200 bagi 5, 40. 200 bagi 5. Kalau 100 bagi 5 kan 20. 200 bagi 5, 40. 40 betul ya? 40 kan ya? Nah, betul. Berarti 1/40 ya, Nang? Iya. 1/4 itu 0,25. Kalau 1/40 berarti 0,025 ya. Molar. Seperti itu. Ada nggak? Ya, yang B ya. Iya. Kemarin tuh kakak nggak pakai XY ya. Valensi asam itu AB ya pakainya ya. Takutnya Kaila bingung. A ini valensi asam, B ini valensi basa ya. Oke. Baik, ini kayaknya Kaila kemarin nggak dipelajari deh untuk reaksi asam basa ya. Jadi kamu langsung ke penyangga. Kalau kakak di sekolah reaksi asam basa, berarti ini nggak usah ya? Ya nggak apa. Ini juga sama. Nah ini coba hidrolisis. Masih ingat nggak? Di antara senyawa berikut yang dapat terhidrolisis total. Ingat, hidrolisis total itu terdiri dari asam lemah dan basa. Lemah kan? Ya. Oh ya. Mana yang dua-duanya lemah? Ini AL, ini BK. Ini BL, ini AK. Ini AL, ini BK. BL. Berarti ini. Ya. Jadi yang terhidrolisis total ini adalah garam yang berasal dua-duanya dari asam lemah dan basa lemah ya. Ini satu lagi HClO. KB-nya adalah, aduh,
Kok internetnya seperti ini? Your internet connection is unstable. 4 kali 10 pangkat minus 7. 0,01 molar ya. Berapa pH-nya katanya? Ayo kita analisis dia garam asam atau garam basa. K+ dengan ClO- ya. Ini basa kuat. Ini asam lemah. Berarti garam basa ya. Garam. Kalau garam basa berarti pH-nya di atas 7 ya. 7. Kemungkinannya CDE ya. Ya. Kaila. Kaila masih dengar? Kaila, masih dengar suara kakak nggak? Kaila masih dengar suara kakak nggak? Masih, Kak. Oke, ini kayaknya unstable deh. Oh, jaringan. Kita lanjut, Kaila lanjut sendiri aja nomor 15-nya ya. Iya, nggak apa-apa kan, ntar share aja. Kamera juga jadi menghitam. Tinggal Iya. satu lagi kok. Sama nomor 15, nanti kan sudah tahu caranya. Iya. Tinggal, cari OH-, POH, kemudian pH ya. Sekalian ngetes kalau udah paham atau belum. Baik, sudah waktunya juga sudah habis. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajarannya bermanfaat buat Kaila PTS hari Selasa depan. Kalau ada yang bertanyakan nanti Selasa malamnya boleh. Mudah-mudahan Kak Reninya lagi bisa ya. Baik, ada yang tanyakan dulu? Udah cukup. Ya, oke, cukup ya. Kalau cukup, selamat sore. Boleh leave meeting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.